Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, di video sebelumnya saya sudah bikin analisa dan ini sudah tembus seperti yang saya analisa ya di 83 ribuan dan arah selanjutnya kita akan analisa lagi. Ini di saat malam hari ya saya buat analisanya. Kalian bisa cek di sini nih jamnya ya. Dan kita langsung aja untuk di video sebelumnya. Kalau kalian yang belum nonton, ditonton dulu. Untuk yang PP terjungkal, maka lakukan ini. Bitcoin sesuai analisa dan ini arah selanjutnya. Nah, ini saat saya analisa di harga 85.000 nih. Dan terjungkal saat ini di 83.000. Kalian bisa cek ya, 83.000. Saat saya analisa masih di 85.000 di area ini. Nah, saat ini sudah terjungkal sampai di 83 ribuan. Nah, kita akan analisa di arah selanjutnya ya. Oke, untuk di arah selanjutnya ini akhir pekan biasanya itu akan semakin suram ya, dimana untuk yang transaksi untuk beli itu akan semakin dikit, maka ini akan bisa jadi akan sideways dan akan naik dulu ya, terkoreksi rebound dulu sedikit. Oke, jadi kemungkinan besar ini nanti di akhir pekan ya akan sideways seperti ini atau ini akan rebound lagi ke 85.000 ya. Perhatikan, jadi untuk arah selanjutnya kemungkinan di akhir pekan ini bisa sideways ya. Setelah penurunan mungkin ada penurunan lagi dan dia sideways atau ya dia akan langsung rebound ke 85.000 untuk akhir pekan ini. Jadi untuk di akhir pekan ini kemungkinan Bitcoin ya akan sideways atau akan langsung rebound di 85.000. Untuk kalian yang mau share long ya, yang main future, tunggu saat sideways. Oke. Dan sebenarnya Bitcoin ini masih fundamentalnya belum baik-baik saja. Karena apa? Untuk Trump sendiri ya, kalian ingat Trump itu masih berperang dengan tarif dagangnya, masih getol sekali, masih kekeh ya, ingin terus mengajak perang ya untuk sahabat-sahabatnya, sekutunya, bahkan negara-negara lain kena imbasnya dalam perang tarif dagangnya. Oke, jadi di sini ya Trump terus ya mengancam tarif impor lebih besar untuk Uni Eropa dan Kanada. Nah, apabila Uni Eropa dan Kanada terus memperbesar atau melawan tarif dagang dari Trump. Wow. Ini Trump memang orang tua satu ini, bapak-bapak satu ini, kakek-kakek satu ini ya. Ini nggak pernah mundur selangkah pun ya. Dia keke banget untuk terus ya menaikkan tarif dagangnya. Jika ada yang melawan ya dia akan naikkan lebih tinggi, tapi imbasnya itu akan menjadi inflasi di negaranya sendiri. Oke, kemudian Vietnam ini saking takutnya kena imbas atau kena ya dihantam juga oleh Trump, maka Vietnam pun pangkas tarif barang AS demi hindari perang dagang Trump. Nah, apakah ini strategi yang bagus untuk Vietnam? Kemungkinan iya. Untuk Trump sendiri kemungkinan akan melihat ini sebagai ya tidak perlu dilawan karena mereka menghormati Amerika, mungkin seperti itu. Maka inilah yang dilakukan Vietnam ya, mencari aman. Wow. Oke. Jadi untuk perang dagang ini masih berlangsung ya. Beberapa video sudah saya bahas tentang perang dagang ini. Kemungkinan besar akan berimbas pada saham inflasi yang akan ada terasa di beberapa yang kena dampak, yaitu Amerika dan negara-negara yang kena tarif dagang Trump ini ya. Oke, untuk Bitcoin saat ini untuk adopsi Bitcoin semakin meluas ya. Kalau kita lihat adopsi di negara-negara itu sudah mulai menjamur ya. Di beberapa benua ini sudah banyak yang menerapkan ya penggunaan dari Bitcoin bahkan menjadi mata uang ya sehari-hari. Oke, di negara-negara seperti El Salvador, Uni Emirat Arab, Swiss dan Singapura memimpin untuk kebijakan pro Bitcoin, kepemimpinan yang mendukung dan pusat inovasi kripto. Jadi di beberapa negara itu sudah menggunakan dan memberikan regulasi yang tepat untuk kripto ya, agar penggunaan kedepannya lebih baik dan lebih terjaga kestabilan di negaranya masing-masing.
Jadi di sini ya ada dua negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu India dan Cina yang jika di total mencakup lebih dari separuh populasi dunia juga memiliki hampir separuh basis penggunaan kripto dunia. Amerika Latin dan Afrika telah muncul sebagai titik panas untuk adopsi Bitcoin, khususnya untuk pengiriman uang, pembayaran lintas batas dan perlindungan inflasi. Nigeria, Argentina dan Vietnam melaporkan beberapa tingkat adopsi tertinggi per kapita dengan volume transaksi peer-to-peer yang kuat dan meningkatnya penggunaan dompet seluler. Kemudian untuk adopsi di Eropa Barat dan Asia Timur tumbuh dengan kecepatan yang stabil meskipun lebih berfokus pada bursa yang terregulasi dan adopsi perdagangan dan kasus penggunaan institusional. Oke, di sini ada beberapa yang sudah mengadopsi ya, termasuk di India. Ini di 16,8% ya, estimasi usernya di 75 lebih juta ya, 75 juta lebih. Wow, gede ya untuk estimasi yang menggunakan kripto. Kemudian untuk Cina di 35 juta, untuk Amerika di 28 juta, Brasil 25 juta, untuk Indonesia 23,5 juta, masih kalah dengan Cina ya. Masih kalah dengan Brasil, ini India yang paling gede ya. Kemudian Nigeria 15 juta, Vietnam 12 juta, kemudian Filipina 10 juta, dan Rusia 9 juta, dan Argentina 8 juta. Jadi orang-orang yang paling gede penggunaan Bitcoin atau mata uang kripto atau cryptocurrency ini itu paling gede di India nomor 1. Wow, populasi yang paling gede ya. Oke. Kemudian untuk SRP ya, kita akan bahas SRP juga, di mana SRP ya ini turun juga ya, mengalami penurunan 7,93% seiring ya penurunan dari Bitcoin hari ini. Nah, ini lebih turun lagi. Apakah di akhir minggu ini ya Bitcoin semakin turun, karena biasanya kalau di akhir minggu itu kan lebih cenderung mereka tidak melakukan transaksi ya untuk para trader ya ataupun yang serok-serok Bitcoin di akhir minggu, ataupun ya untuk yang lagi menunggu nih, paus lagi menunggu, maka dia akan hanya memantau wait and see ya. Jadi ya kemungkinan Bitcoin bisa turun nih, turun dulu seperti yang saya katakan, dan kemudian dia akan bounce lagi ya atau mental lagi ke atas ya sampai ke 85 ribuan. Kita lihat saja apakah yang dilakukan harga Bitcoin selanjutnya, kita cek aja. Oke, untuk SRP juga akan masuk ke titik kritis lagi, di mana titik kritis ini adalah di 2, sekian dolar ya, dan titik kritisnya itu nanti di ini ya, di 2,0 sekian dan sampai di 1,9. Jika ini mencapai ini ya, jika SRP mencapai ini, SRP bisa lanjut turun di 1,7 ya. Jadi untuk Bitcoin ini penentu dari semua altcoin juga ya, Bitcoin ya, untuk penentu dari SRP, dari Ethereum ya, itu membuat harga altcoin kembali terkerek turun ya, termasuk Ethereum pun. Untuk Ethereum pun kembali turun di 1.800-an dolar ya, dan kemarin sudah tembus di 2.000 dolar dan turun lagi di 1.800-an. Dan tentunya untuk kalian yang mau share XRP, tunggu nanti XRP di harga 2,10 atau di 2 dolar sekian ya, di 2 dolar 2,0 sekian dolar itu ya yang saya tunggu untuk share lagi XRP ya. Jadi yang kalian tunggu nantinya XRP bisa saja mencapai di 2,083 ya. Jadi untuk kalian yang mau share lagi, tunggu dulu saat XRP akan turun lagi. Jika itu terjadi, serok lah. Jika turun ke 1,9, serok ya. Tapi tetap selalu saya katakan ya, apapun analisa yang saya berikan, kalian harus tetap do your own risk ya, analisa sendiri, dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Oke, saya cek lagi di CoinGlass, saya refresh ya. Untuk arah Bitcoin selanjutnya mungkin untuk besok saya juga akan cek lagi. Untuk indeks mata uang dolar ya, untuk minus berarti Bitcoin naik, kemudian Bitcoin dominance ya, plus berarti Bitcoin naik. Saldo pertukaran Bitcoin ya, untuk minus berarti Bitcoin naik, dan indeks ketakutan ini 44 ya, sama artinya ya Bitcoin naik karena kemarin di 40. Kemudian kita lihat untuk di data order booknya.
old version dan kita cek di sini untuk di 100 ya. Nah, order book ini mengatakan ya, ini akan naik dulu ya. Ini akan naik di sekitaran 85.000, 84.000, 85.000 ya. Kemudian kita lihat untuk likuidasinya. Untuk likuidasi, wow tinggi ya. Memang likuidasi ini mengarah untuk bearish. Jadi ini akan ada penurunan dulu ya, kemudian akan turun lebih dalam. Jadi kita lihat saja apakah Bitcoin sesuai yang saya analisa ya, akan turun lagi sedikit atau langsung naik ya. Kalian bisa cek lagi yang saya katakan ini. Nah, atau langsung naik ke 85.000. Oke, tetap di do your own research. Jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih dan bye-bye.